Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mang Isu Channel. Kali ini saya akan membahas grup Tempo ya, menanggapi serangan yang begitu bertubi-tubi terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini grup Tempo makin hari makin menyeruduk. Wah ya, KDM diserang, jelek-jelekan, astagfirullah. Kenapa tuh kudu gitu ya? Paling mana suka program Kang Deddy mah, oke lah. Kalau tidak suka, beda pendapat. Biasa, tapi udah mulai nuduh sana sini, ngacak-ngacak niat batu, wah itu mah lain kritik, tapi fitnah loh. KDM mah jelas kerjanya, ngurus budaya Sunda, membantu rakyat kecil, hadir langsung di masyarakat. Terus sekedar ngomong-ngomong di media, tapi langsung turun ke lapangan. Terus lo Bandung rasa bantuan. Nah ini cuplikan grup Tempo yang lagi nyinyir nih. Kita lihat. KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Ya, Politikus itu di Purwakarta ya dulu. di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya raja dong gitu. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum. Tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma. Juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Gubernur ya waktu itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia bahkan sampai mengikuti perjalanannya konten-kontennya mungkin ya, sampai-sampai apa namanya suatu hari itu, suatu ketika grup Tempo itu bukan menelusuri ya namanya itu, mengikuti gimana pergerakannya krunya, gimana pergerakan kontennya. Ini kita lihat videonya. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egi turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. Makanya disebut gubernur konten. Dan kemarin gua nanya tuh, karena dia sebagai gubernur konten, makanya kan dan subscribernya kan banyak juga ya. Ya. Gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Berarti dia memang serius membangun konten itu dan punya tim dong harusnya. Punya tim. Kalian melihat ya waktu itu ya langsung. Iya, melihat banget itu. Itu kalau kemarin kita ngobrol memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu. Itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Ya. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi
mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Dan timnya itu Wan, itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang, walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama. Dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macam gitu. Oh, bikin sendiri dong berarti. Bikin sendiri. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editing. Sampai segitunya. Kadang kata dia Grup Tempo itu mengikuti terus, nggak ada ingin beberapa tahu gimana hal yang gimana. diambil gitu loh. Oh, yang Yang penting-penting. penting menurut dia. Aduh, Baca. ini ada aja. Timnya Susah sih kalau di semuanya Indonesia dari itu kalau Jawa ada orang Barat. yang Pernah ada di benar, luar Jawa Barat. kalau ada orang yang jujur, Katanya. Dari mau subuh bekerja sampai tengah malam. profesional, bekerja serius, pro kepada rakyat, ada aja. Ya seperti grup apa ini. Saya rasa buat warga Jawa Barat jangan terprovokasi lah, jangan termakan isu-isu yang tidak baik lah, itu ya provokasi dari pihak-pihak itu wartawan atau pihak dari kebanyakan sekarang banyak juga yang dari luar Jawa Barat, padahal nggak ada kepentingan tuh orang Jawa Barat juga kan mendukung yang gede begitu. Ini ada satu lagi Tempo mengatakan ini komplain ini. Di permukaan, publik mendapatkan hiburan melihat seorang gubernur bertindak satset untuk segala urusan. Dengan satu tim yang mendokumentasikan aktivitasnya serta bantuan algoritma media sosial, ia menyihir warganet terpaku di depan layar telepon. Ia punya fans yang setia memberikan pujian di tiap konten. Pembuatan kebijakan publik yang serampangan telah merusak tata kelola dan manajemen birokrasi. Perilaku one man show Deddy Mulyadi baru menyentuh gejala, bukan problem utama. Di Jawa Barat sebanyak 7,08% dari total 50,3 juta jiwa penduduk berkategori miskin. Kedua terbanyak setelah Jawa Timur. Deddy Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa. Profesional, bekerja serius, pro kepada rakyat, ada aja. Ya seperti grup apa ini. Saya rasa buat warga Jawa Barat jangan terprovokasi lah, jangan termakan isu-isu yang tidak baik lah, itu ya provokasi dari pihak-pihak itu wartawan atau pihak dari kebanyakan sekarang banyak juga yang dari luar Jawa Barat, padahal nggak ada kepentingan tuh orang Jawa Barat juga kan mendukung yang gede